I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Lama banget sih kamu ninggalin aku sendirian, keluh Clarista, lantaran ia sangat kesal karena Kenzo sangat lama sekali di dalam toilet itu. Namun Kenzo hanya diam sambil tersenyum, dan tak lama kemudian ia pun berjongkok di hadapan Clarista sambil berkata, "Maaf, saya menyiapkan semua ini hanya untuk kamu. Maaf jikalau saya membuatmu menangis. Dan maaf, saya hanya bisa memberikan ini. Saya tak bisa menjadi laki-laki romantis seperti yang kamu inginkan. Tapi saya bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Sekarang, saya mau bertanya, apakah kamu mau menjadi kekasih saya?" tanya Kenzo sambil mengeluarkan kotak merah di hadapan Clarista. "Hah? Apa? Gue gak salah dengar kan? Apa dia salah minum obat? Atau kepalanya terbentur ketika dia di toilet tadi?" gumam Clarista di dalam hatinya. Pernyataan Kenzo barusan sungguh membuat Clarista terkejut bukan main, lantaran ia sangat tak percaya apa yang dilakukan oleh bosnya itu. "Maksud kamu apa?" tanya Clarista yang gugup saat melihat Kenzo duduk jongkok di hadapannya. "Maukah kamu menjadi kekasihku? Maksudnya menjadi pacar sungguhan tanpa paksaan? Atau ada alasan yang lainnya? Menjadi istri dari anak-anakku?" tanya Kenzo dengan wajah yang sudah memerah kepada Clarista. Bagaimana ya Kenzo? Kayaknya aku harus," ujar Clarista sambil gugup. Namun ia tak berani melanjutkan kata-katanya itu, lantaran ia sangat malu dengan Kenzo. "Harus apa Clarista?" tanya Kenzo yang sangat benar-benar penasaran dengan jawaban yang ingin Clarista katakan. "Aku kayaknya harus menolak," ujar Clarista sambil terbata-bata. Saya tahu kamu pasti menolak bukan? Karena selama ini saya memperlakukan kamu tidak baik," jawab Kenzo dengan menghela nafasnya pasrah di hadapan Clarista, karena ia sangat yakin bahwa Clarista akan menolaknya. Sepertinya saya ditolak, tapi gak apa-apalah, itu sudah menjadi haknya," ujar Kenzo di dalam hatinya. "Bukan gitu Kenzo. Maaf, kayaknya aku tidak bisa menolak kamu," ujar Clarista sambil tertawa kecil di hadapan Kenzo. Lalu ia melirik ekspresi Kenzo saat ini yang sedari tadi melamun. "Hah? Maksudnya? Apa saya tidak salah dengar?" ujar Kenzo yang tak percaya dan memastikan kembali perkataan Clarista barusan benar atau bohong. "Iya Kenzo," jawab Clarista sambil mencubit pipi Kenzo karena ia sangat gemas melihat perilaku Kenzo yang sekarang. "Saya masih tak percaya dengan semua ini," ujar Kenzo sambil mengacak-ngacak rambut Clarista. "Hehehe, akhirnya jadian juga ya." "Ya sudah, kalau tidak percaya, saya tarik lagi nih kata-kata saya yang barusan," ujar Clarista. Ho, jangan dong sayang. Itu namanya tidak adil. Kamu gadis kesayanganku yang mudah ngambek," ujar Kenzo yang kini malah mencubit sayang pipi Clarista. Setelah mengungkapkan semua perasaannya kepada Clarista, mereka pun melanjutkan makan. Kemudian setelah itu Kenzo pun mengajak Clarista untuk pulang karena ini sudah larut malam. Takutnya nanti ada salah paham yang terjadi di antara mereka berdua. Hehehe. Setelah tiba di halaman depan rumah Clarista, Kenzo pun ingin keluar untuk membukakan pintu. Namun segera dicegah oleh Clarista. Lantaran Clarista takut jikalau abangnya itu akan melihat Kenzo. Karena sudah berani untuk mengantar Clarista, bisa-bisa gawat. "Biar saya saja Kenzo." "Oh iya, makasih ya Kenzo atas semua yang sudah kamu berikan dan siapkan untuk saya di pulau itu," ujar Clarista yang malu-malu mengucapkan kata itu sambil mencegah Kenzo untuk keluar dari mobilnya. "Ingat, tidak ada kata bapak ataupun Kenzo.
panggil aku dengan sebutan spesial. Tapi terserah kamu, mau panggil aku apa dan jangan menggunakan bahasa formal ketika bersama aku. Cukup aku dan kamu saja. Tidak usah pakai saya ataupun yang lainnya. Kamu mengerti? Ujar Kenzo yang tersenyum manis ke arah Clarista dengan wajah bersinar-sinar karena gadis kecil kesayangannya itu telah menerima cintanya. Baiklah, aku akan memanggilmu pacar. Apa kamu setuju dengan nama spesialmu itu? Tanya Clarista dengan wajah merah merona, sudah seperti udang rebus saja. Kenapa harus pacar? Apa nggak ada panggilan spesial yang lainnya? Protes Kenzo yang kesal lantaran ia sangat kesal dengan Clarista. Kenapa tidak memanggil sayang atau baby atau honey atau calon suamiku? Tapi sudahlah, terserah Clarista saja. Kenzo sudah sangat pasrah sepertinya. Karena kamu pacar spesialku dan calon imamku, jawab Clarista sambil mencubit pipi Kenzo dengan gemas. Pasalnya seketika sikap Kenzo berubah seperti anak kecil. Ya udah, aku mau deh dipanggil pacar, ujar Kenzo yang sudah sangat pasrah dengan apa yang Clarista katakan. Iya, ya udah, aku mau turun nih. Dari tadi nggak dibolehin terus, ujar Clarista yang kesal karena sedari tadi Kenzo mencegahnya untuk turun dari mobilnya. Iya, ya udah sampai jumpa besok pacar, ujar Kenzo sambil tersenyum. Kemudian melirik Clarista yang ingin melepas seatbelt lalu keluar dari mobilnya. Lalu tanpa menjawab ucapan Kenzo, Clarista pun segera turun dari mobil. Kemudian ia langsung masuk ke rumah dan bergegas menuju kamarnya untuk membersihkan tubuhnya lalu bersiap untuk tidur. Bosku galak atau pacar? Itulah nama baru yang ia berikan di ponselnya. Pacar sudah sampai apartemen belum? Ujar Clarista di dalam pesan tersebut. Udah, balas Kenzo di dalam pesan tersebut. Terus, kenapa pacar belum tidur? Tanya Clarista lagi, supaya Kenzo tidak membalas dengan singkat. Belum ngantuk, balas Kenzo yang singkat lagi. Loh, kenapa? Nanti sakit kalau pacar tidur larut malam. Tidurlah lagi, ujar Clarista sambil tersenyum-senyum menatap handphone itu. Iya nanti aku tidur kok, balas Kenzo dengan nada khas seperti biasanya. Udah pacaran, tetap aja cuek. Dasar Kenzo bosku yang aneh, gumam Clarista di dalam hatinya. Dasar manusia kulkas kayak Suga BTS aja. Ujar Clarista yang kesal karena pesan darinya tidak begitu dianggap oleh Kenzo. Kemudian Clarista hanya membaca pesan tersebut dan tak berniat untuk membalasnya. Dan selang 2 menit kemudian ada pesan masuk dari Kenzo. Maaf, aku hanya tidak terbiasa dengan sebutan pacar. Selamat tidur gadis kecilku, gadis kesayanganku. Itulah pesan dari Kenzo yang lebih panjang daripada sebelumnya. Dan Clarista yang membaca pesan tersebut hanya bisa tersenyum-senyum melihat layar handphonenya itu. Iya, selamat tidur juga bos aroganku, balas Clarista yang masih tersenyum saat membalas pesan dari Kenzo. Ternyata dia masih perhatian. Aku kira tadi dia lagi berteman sama Elsa. Gumam Clarista di dalam hatinya. Setelahnya Clarista mematikan handphonenya dan bersiap untuk tidur agar besok bisa bangun pagi untuk bertemu dengan sang pujaan hati. Selang beberapa detik pun Clarista akhirnya tertidur setelah ia membersihkan dirinya dan memandangi foto Kenzo yang ada di ponselnya tersebut. Di sisi lain, Kenzo yang tak bisa tidur karena ia merasa bersalah pada Clarista. Apakah ia sudah tertidur? Pasti dia sudah tidur. Kenapa aku nggak bisa berhenti memikirkannya ya? Apakah ini rasa rindu? Tapi nggak mungkin lah kan? Barusan saja kami jumpa. Payah. Sabar-sabar, lagian besok juga akan jumpa. Gumam Kenzo di dalam hati. Karena ia sangat merasa bersalah telah bersikap dingin seperti tadi kepada Clarista. Hingga ia pun sibuk membolak-balikan tubuhnya di atas ranjangnya tersebut.
Keesokan harinya seperti biasanya sebelum berangkat menuju kantor, Clarissa harus ke apartemen Kenzo terlebih dahulu. Setelah sampai di kantor, mereka berdua pun disibukkan dengan tugas masing-masing yang harus diselesaikan hari ini juga, karena besok mereka akan berangkat menuju Magelang untuk melihat dan meninjau resort yang akan dibangun di sana. Mama calling. "Halo, sayang, apa kabar?" tanya sang mama di balik telepon itu. "Baik, Ma. Mama sama Papa gimana kabarnya di sana? Terus kapan kalian pulang?" "Baik juga, sayang. Mama rencananya nggak pulang, sayang. Nanti Mama sama Papa langsung terbang ke Korea untuk membantu persiapan pernikahan abangmu." "Ma, Clarissa mau izin ya mau ke resort yang ada di Magelang besok pagi jam 9.00. Pesawatnya take off," ujar Clarissa terhadap sang mama melalui telepon. "Loh, kok mendadak, sayang? Pernikahan abangmu tinggal 5 hari lagi loh. Kamu emangnya gak mau datang apa?" Clarissa datang dong. Masa abang Caka nikah Clarissa gak datang sih, Ma? Clarissa kesana cuma 3 atau 4 hari, Ma. Nanti habis dari sana langsung ke Jepang." "Ya sudah, terserah kamu saja, sayang. Oh iya, hari ini abang Akmal take off ke sana. Kamu udah tahu belum?" "Hah? Lah, kok abang Akmal gak ada bilang apa-apa sama Clarissa, Ma?" "Mungkin dia lupa, sayang. Dia hari ini berangkat ke Filipina dulu, lalu langsung menuju ke Korea Selatan." "Dia pakai pesawat pribadi Papa atau gimana, Ma?" "Dia pesan tiket pesawat, sayang. Jadi nanti pesawat pribadi Papa bisa jemput kamu." "Ya sudah ya, Papamu sudah pulang dari meeting. Nanti Mama telepon lagi ya, Nak. Kamu hati-hati di rumah ya." "Iya, Ma. Dadah, Ma. Miss you," ujar Clarissa di balik telepon sambil menitihkan air mata karena ia begitu rindu terhadap sang mama. "Miss you tuh, sayang." "Dah," jawab sang mama sambil menutup telepon tersebut. Aku rindu Mama, rindu masakan Mama dan omelan Mama tiap paginya," gumam Clarissa sambil menghapus air mata yang jatuh ketika menelpon sang mama. Kemudian saat sudah selesai menerima telepon dari Mama, Clarissa pun bergegas untuk melanjutkan berkas-berkas yang nanti akan dibawa untuk Magelang bersama Kenzo. "Kamu sudah selesai memeriksa beberapa file yang akan dibawa ke sana?" tanya Kenzo yang menghampiri Clarissa di mejanya. "Belum, Pak. Sedikit lagi selesai," jawab Clarissa tanpa melihat Kenzo yang berada di depannya sekarang. "Masih, Pak, ya?" Jawab Kenzo sambil menggoda Clarissa yang tengah serius mengerjakan berkas tersebut. Dan akhirnya Kenzo mendekatkan wajahnya kepada Clarissa. Namun Clarissa masih tak sadar pun tiba-tiba dikejutkan dengan wajah Kenzo yang sedang berada tepat di depan bola matanya. "Kamu mau apa? Kenapa begitu dekat?" tanya Clarissa sambil berbicara terbata-bata, karena ia sangat terkejut dengan apa yang sedang ingin Kenzo lakukan kepadanya. "Aku mau kasih hukuman buat kamu yang sudah manggil aku dengan sebutan Pak," ujar Kenzo dengan tegas. Lalu ia makin mendekatkan wajahnya di hadapan wajah Clarissa. "Menjauh dariku," ujar Clarissa yang sangat gugup, karena kini wajahnya dan wajah